masuk nggak nih? Nggak ikut-ikut. Itu namanya babon. Ya, anggotanya berapa orang di sana mau Tapin? Di Tapin sebenarnya anggotanya kita baru 5 orang. Karena ada yang baru mau masuk dan kita kebetulan dia mau masuk kejadian ini. Sebenarnya mau udah kita ajak open mic nih. Jadi kita ya open mic dulu, tulis materi, lucu nggak lucu tuh nggak masalah, kayak tadi kita open mic dulu. Jadi untuk kalau dia gabung sekarang ada 6 orang. 6 orang. Ada 6 orang. Ya, tapi jarang gabung, biasanya cuma kita dulu nih mancing nih. Aku sama Gatot dulu nih yang open mic karena kita yang prepare, kita harus siap-siap mancing mereka gitu kan. Tapi mereka juga harus nonton, harus tetap biar belajar. Ya biar tahu lah suasana lapangan seperti apa. Iya. Terus untuk pembagian job desk-nya gimana? Itu gimana maksudnya tuh? Dalam komunitas. Oh, apakah misalnya, kamu bagian siapa tahu atau kamu bagian observasi nih? Enggak ya? Masih ada. Bebas aja sih, nggak ada yang terlalu. Sebenarnya kalau dikatakan tadi katanya ketua stand up nggak ada sih, nggak ada yang nggak ada sistem ketua stand up komedi. Yaudah kita main aja deh semuanya gitu. Ya, lebih ke perkumpulan. Lebih ke ya wadah aja. Misalnya gini, misalnya gini ya, ada satu kafe terus mengundang stand up. Nah itu gimana? Oh iya. Siapa yang harus tampil itu gimana Biasanya pembagian? mereka butuhnya berdua aja. Berenang. Kita lihat dulu nih. Makanya kalau dia mintanya apa? Mintanya open mic atau stand up? Kalau stand up kita harus open mic dulu. Paling nggak di mana dulu? Kita dari misalnya berenang. Kita pilih yang mana yang paling siap untuk tampil. Tapi kita juga makanya kita harus tetap adil. Kita lihat nih. Misalnya tetap ada yang bermasalah dengan materinya, kita bantu. Oh, lucunya harus kayak gini nih. Kayak kalau misalnya Pak Hani kayak gini itu lebih bagus. Tapi nggak mesti yang lucu itu, misalnya sudah lucu harus tampil terus, enggak. Tetap kita rolling. Yang mana materinya yang lebih lumayan bisa kita perbaiki, itu yang kita kirim. Terus kan biasanya dapat bayaran nih. Gimana cara pembagiannya? Untuk kemarin kita alhamdulillah ada dapat bayaran. Kemarin kita rencananya mau kita bikin banner dulu rencananya. Banner buat jadi keperluan komunitas aja dulu nih. Nggak masuk pribadi dulu. Kayak bikin banner atau rencananya kemarin kita bikin stiker, cuman kita pas mau bikin kejadian kayak gini. Jadi rencananya kita tahan aja dulu, ya udah masuk cash aja dulu gitu, nggak masing-masing dulu. Oh, berarti masih membangun juga ya? Ya, udah berapa tahun? Hah? Direktur udah berapa tahun? 2014. Dari 2014, cuman 2014 itu kita paling setengah tahun mati lagi. Karena orangnya kemudian apa penyebabnya? karena orangnya masing-masing sibuk masing-masing. Aku itu masih kuliah ya? Aku di Banjar masih asik gabung sama stand up comedy masih Gatot juga masih di Banjar baru masih kuliah. Jadi ya kalau pulang ke sini juga nggak ada waktu kumpul, biasanya selisihan. Sekarang udah pada lulus. 2019 Adul Tifa tiba-tiba kontak kan, ketemu minta nomor WA, katanya gimana kalau kita bangun stand up comedy Tapin. Yaudah ayo, tapi kalau aku sendiri yang bangun susah. Kebetulan Gatot sebenarnya nggak lama sebelum Adul ngajak bangun, dia ayo kita cari kafe, kita bangun lagi stand up comedy Tapin. Langsung kita kontak Gatot. Jadi November pertama kita open mic di November 2019. November akhir. Udah setengah tahunan ya. November akhir kita open mic pertama dan tidak ada yang tertawa. Ada satu media yang tertawa. Memang naik tadi. Ada teman-teman yang emang prepare. Pertama itu teman-teman harus prepare sama dia harus mau stand up. Sedangkan media yang lain kita emang udah mau kafe aja. Tapi ada satu media yang spesial itu kayak teman-teman gabung mau nonton stand up. Dan kita dapat ketawa cuma dari sana. Jadi itu dukanya ya? Itu dukanya. Ada orang yang sebenarnya nggak prepare atau dia nggak tahu sama. Kalau masalah tahu nggak tahu aja sekarang sudah banyak yang tahu dengan stand up. Iya, pasti tahu. Biasa umumnya orang pasti akan tahu dengan Dodi Mulyanto. Dengan yang siapa sih yang gitu banyak sering di share di Facebook. Biasanya kan yang jadi status WhatsApp. Ada nggak ini stand up comedian Tapin
yang tetap mempertahankan ciri khas daerahnya. Kayak Dodi Mulyanto kan orang Jawa, dia sampai ke nasional pun dia tetap menggunakan logatnya sebagai orang Jawa. Ada nggak yang orang Tapit yang tetap mempertahankan, misalnya dia pakai logat Banjar atau sering mengangkat materi-materi bahasa Banjar yang unik misalnya? Sebenarnya ada kemarin satu teman kita juga, cuman waktu dia sekali, nah itu dia baru sekali open mic langsung drop, dia ngeblank di atas panggung. Padahal dia udah bawakan materi bahasa Banjar, udah mulai dapat ketawanya, cuman karena jadi dalam stand up itu pertama yang bikin ngeblank orang nggak ketawa atau orang ketawa. Orang nggak ketawa sama sekali bikin ngeblank. Betul. Orang yang terlalu ketawa sampai pecah bisa bikin ngeblank. Kebetulan waktu itu dia dapat ketawa, dia ngeblank langsung turun. Nggak sampai 1 menit. Udah pakai materi kayak bahasa Banjar. Bahkan tekniknya itu dia pakai kalau kita kan halabiu. Iya. Nah, tapi lucu, tapi bagus. Iya ya, sebenarnya yang lawak yang terkenal dari kita ya tadi yang Halabiu. Maksudnya tadi kenapa ibaratnya potensi ya kearifan lokal yang ada di daerah kita dikemas, dipoles sedikit lagi, kemudian dibawakan di istana. Kita juga rencananya nanti akan ada membawakan satu kali open mic yang pure bahasa Banjar semuanya. Jadi biar dilatih nih pakai bahasa Banjar gimana, nggak selalu fokus pakai bahasa Indonesia. Karena pertama dalam stand up comedy Banjarmasin sendiri sebenarnya kita orang punya pakai lo gue. Nah, itu dia. Makanya kita kan beda zona. Nah, beda zona. Jadi kalau mau pakai bahasa Indonesia udah pakai aku kamu atau saya Anda. Kayaknya lebih familiar nih kalau dibandingkan lo gue kan terkata banget. Which is sama dulu. Terus perbedaannya apa dengan Bakisa? Bisa bahasa Banjar. Bakisa bahasa Banjar. Perbedaannya gini. Kalau dalam stand up comedy tadi kan ada teknik yang namanya setup punchline. Kalau Bakisa sendiri sebenarnya kalau dari budaya stand up comedy juga ada namanya storytelling. Makanya ada alirannya sendiri, ada genrenya sendiri dalam stand up comedy. Storytelling itu kalau kalian mau tahu siapa stand up komika yang pakai storytelling, ada meeting. Dia selalu membawakan materi dalam misalnya dia menceritakan tentang asramanya. Iya benar. Dia nggak pernah kemana-mana. Pasti yang diceritakannya full satu asramanya. Punya satu asrama mukanya sama semua, tukang bakso susah bedain. Kalau Abdur itu termasuk storytelling? Kalau Abdur masuk storytelling, cuman dia lebih, Abdur mulai berani. Kalau Ali sama Abdur lebih berani Abdur sudah mulai masuk kritisi kan dalam stand up-nya. Karena dia kan dulu terkenal dulu aktivis juga itu. Dia cuma laku juga. Itu. Jadi kalau dalam stand up comedy, kalau mau disamakan itu namanya storytelling. Tetap ada patahan-patahannya. Kalau storytelling itu tekniknya kayak gitu, harus ada setup. Karena setupnya pasti panjang storytelling. Harus ada little punchline-nya. Baru patahan bisa. Biar nggak kikuk. Biar nggak terlalu lama orang nunggu. Tapi kalau berpisah, mungkin kita karena sudah pakai bahasa lokal, itu lebih mudah. Mencari little punchline-nya itu lebih mudah. Banyak ada berapa genre sih dalam stand up comedy? Yang saya ingat pertama yang normal biasa, yang pakai hit tadi, yang pakai setup punchline yang Kemudian acak ya, ada bahasa sepak bola, ada bahasa. Nah, tiba-tiba kemana kan? Iya. Ada yang storytelling, ada yang blue. Ini sensitif. Kalau orang yang nggak open minded nggak akan menerima. Biasanya membicarakan agama, seksual, tentang ras. Tapi itu emang harus ada kesepakatan nih. Kita ini pure untuk komedi, nggak ada niat untuk menyinggung apa. Bilang tadi ya, bahasanya kayak emang kasar banget. Cuma emang waktu itu di Ketabu-tabuan ya. Iya, hal tabunya. Cuma memang di wilayah atau di kafe itu emang ibaratnya perkumpulannya orang-orang yang selengean lah bahasanya. Nah, makanya kan kemarin Ado pernah open mic, dia ngebahas tentang yang kayak gitu, ketawa. Karena orang pasti merasa terwakili kan, kembali lagi. Cuman kebetulan materinya emang blue, emang arahnya ke seksual. Banyak sih sebenarnya, cuma yang diingat itu ada beberapa ada yang memang nanti yang spesial. Nah, kalau di Amerika bebasnya mereka boleh mengkritisi presiden. Kalau kita ada undang-undangnya. Kalau di Amerika, kalau di Amerika boleh mengkritisi presiden dan presiden akan terima-terima aja karena pasti presiden itu adalah suara yang diwakilkan dari rakyat kan untuk mengkritisi presiden atau mungkin karena presidennya bukan. Wah.
Nggak ikut-ikut. Itu namanya babon. Namanya babon. Ini episodeku terakhir di sini ya. Ya, saya setelah ini pensiun. Enggak. Kan umum kan. Enggak, kita di sini emang sepulgar-pulgar santai bebas. Kita umum. Canda, ya terus Khusus channel ini mau ngomong anjing bangsa bebas. 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 Nggak ada rem-reman. Tapi habis ini dicari polisi semua. Tapi yang jadi kalau misalnya cari polisi, kalian berdua dulu dong. Dari brand, Amret. Aduh. Oke. Ada lagi? Untuk Daus nih. Misalnya kita dalam membawakan stand up yang bergenre blue, ekstrim kan? Misalnya kita membahas tentang agama atau politik atau istilahnya itu mengkritik seseorang lah kayak gitu ya, siapapun itu kita melihatnya dalam kondisi apa ya, penontonnya atau langsung aja terjun, langsung aja bawa itu. Nah, kalau masalah materi itu emang kita harus mempersiapkan. Memang benar-benar nih kita ngadain show Blue Night Show misalnya namanya. Blue Night Show berarti karena kita sudah pasang mungkin stand up akan sensitif, ekstrim, membicarakan masalah agama dan ini. Jadi orang yang mau nonton itu sudah harus siap dengan materi kita. Misalkan juga ada materi di stand up comedian Panji Pragiwaksono, nanti suka-suka nonton Panji Pragiwaksono nih. Kan dia banyak mengkritisi masalah pemerintahan. Nah itu juga penonton juga harus sudah prepare materinya bakal mengkritisi bagian pemerintah di sini, ini. Jadi nggak boleh ada yang tersinggung. Tapi yang kasusnya yang saya tonton dari Panji, sering-seringnya materi Panji pernah membahas masalah kasus kucing adalah binatang paling nyusahin dan para pecinta kucing mulai menyerang dia. Nah itu yang menggambarkan sensitifnya dan terlalu dikit pemikiran orang kita, terlalu minim pemikiran orang kita. Mungkin mereka cuma mengambil satu sudut pandang ya. Iya. Kita ini masalah pecinta kucing. Orang pasti banyak yang suka sama kucing. Benar. Cuman kita dalam satu sesi pasti akan ada yang kesel sama kucing. Misalnya kucing pas waktu kita tidur malam, dia kawin nih. Kayak berisik. Pokoknya berisik. Atau ngambil lauk kita. Nah, atau ngambil lauk kita, mau ngambil ayam kita, kan Pakai ini. motor. Nah itu kan Paling sering. paling sering kan masalah jadinya. Nggak usah motor, kita lagi jongkok dia lewat. Kesel kan pasti. Nah sebenarnya itu yang diambilkan sebagai sudut pandang, tapi kenapa merembesnya kemana-mana? Sebagai kamu nggak support nih sama kucing. Kucing itu kan binatang ini. Iya. Mau sampai peliharaan lagi kan rada sensitif. Jadi maksudnya orang kita yang memang terlalu Sempit ini ya. Sempit kurang bisa membedakan mana sih yang sekedar buat hiburan, mana sih yang benar-benar dari hati. Masa kita tiba-tiba ngomong kucing, wah dasar binatang. Nah kan nggak mungkin. Besar anjing. Arahnya kayak gitu lah, makanya kan stand up kita tuh memang udah harus mempersiapkan yang akan kita bawakan materinya, misalnya show-nya spesial untuk masalah blue atau masalah mengkritisi pemerintahan, dan nggak boleh ada yang tersinggung dengan hal itu. Perjanjiannya itu nggak boleh ada yang tersinggung karena itu pure untuk mungkin ada nilai mengkritisinya, tapi kan pasti diberi saran. Nggak mungkin kita meledek tapi kita tidak memberi saran. Itu namanya pelurunya dalam stand up comedy, jadi harus tetap ada nilai moralnya. Sejauh ini ada keterangan nggak? Ada apa? Ada keterangan nggak? Misalnya Daus mau bawakan materi ini, terus kan dari pihak tertentu, kamu jangan gini, kamu harusnya gini. Dulu pernah. Cuman sekarang udah ya beda saja karena kan kita sih juga masih bangun. Udah materinya beda saja, mau membahas apa aja. Cuman kalau kemarin waktu di Sambil rokok. Waktu di Banjar itu memang ada sedikit tekanan biasanya kalau pihak-pihak tertentu yang ada eventnya nih, jangan bawain materi ini ya, jangan bawain materi saran misalnya, jangan bawain materi tentang politik agama gitu, berarti dia komedi aja. Atau misalnya boleh membawakan tapi kamu jangan gini. Jangan memihak biasanya kan. Ada. Pernah. Itu susahnya.
Karena biasanya yang kita pihak sebenarnya enggak kita pihak. Oh iya. Cuman karena hadiahnya besar. Kan mau mbak. Kamu jangan ngata-ngatain produk ini ya. Nggak mau lagi jadi sponsor di Nah misalnya kayak gitu. Itu kan artinya diarahkan. Iya. Berarti bukan kebebasan dalam berstartup. Kalau itu kalau kita berkebebasan itu kalau kita udah di luar aja. Tapi kalau konteksnya lomba ya kita mau nggak mau. Ya, ada pasti kalau tim lomba pasti ada aturan. Ada aturan. Cuma kalau ya bebas ya bebas aja. Selama ya siap bertanggung jawab dengan materi. Betul. Gitu aja sih. Berarti udah siap ditangkap nih. Kalau polisinya bisa masih makan 3 kali sehari, Pak. Sekali makan berapa anu dulu nih hitungannya? 2 piring. Kayak piring emang. Masa sensitif sih, Pak? Enggak boleh sensitif, Pak. Enggak mungkin lah. Saya juga suka mabuk, Pak. Pakai lem nasi. Iya. Candu, Pak, mau nambah terus. Makanya ini efeknya. Itu materi saya kemarin itu. Polisi cengenges materi saya itu. Mau nangkep nggak jadi. Bener sih tantangan dalam stand up comedy. Tapi ya kita karena kita realistis waktu itu kita zaman kuliah ikut lomba ya memang perlu kan hadiahnya lumayan 300.000, 500.000 kan lumayan. Buat nambah uang jajan kan? Buat traktir pacar. Itu buat traktir yang nonton tiba-tiba jadi pacaran. Waduh. Kan untuk semua laki-laki loh. Oh, jadi pacaran. Saya masih lama. Oke. Nah, Dalam startup ada demokrasi tertentu kan? gimana tuh maksudnya itu demokrasi tertentu? Misalnya kita bebas kan? Nah, Bebas. bebas. Aduh, blank kamu. Mesin demokrasi tertentu. Itu apa maksudnya demokrasi tertentu kita? Udah Pak tadi lah. Ini kita skip aja. Saya ini kepikiran. Demokrasi tertentu. Demokrasi kan udah paham. Kan kayak kalau di Amerika kita boleh Petisi pemerintah. pemerintah. Kan bebas saja. Kalau kita itu tadi terhalang dengan undang-undang. Iya. Ada berarti ada undang-undang. Tapi show ini kembali ke pagi. Sebenarnya ada di kemarin waktu ada sapi kami itu full mengkritisi dan juga nonton. Di sana itu memang full mengejek sistem pemerintahan. Tapi perjanjiannya nggak boleh ada yang merekam. Udah kita nonton di sana, kita omongin di sana semuanya, kita ledekin di sana. So bugar-bugar. Semua nggak boleh ada yang rekam. Iya, pulang ya udah. Udah. Nah, Untuk kuliah juga. selama ya nggak tersebar luaskan kan, Karena takutnya kalau tersebar luaskan akan apa ya? menjadi isu Iya. yang tidak diinginkan. Soalnya seperti yang kita ketahui kan gosip ini yang masanya 1 meter bisa jadi 2 meter. Nah, selalu ada tambahan-tambahan karena dari telinga ke telinga kan kalau kayak mainan anak kecil dulu yang berakit-akit huruf bisa sampai ke sana benar-benar kemudian suaranya. Iya. Selalu ada perbedaan, nggak pernah lurus dari telinga ke telinga itu nggak pernah ada. Iya, pasti ada apa aransemen. Ada aransemen. Parahnya kan kebanyakan dari penonton ini yang nangkapnya negatif. Iya. Nah, Karena itu pola pikir kita. Iya. Karena harus negatif dulu. seperti Pak Boy kan ya. Seperti Pak Boy. Pak Boy ada Harus katanya Pak Boy. Iya. Sama Sama ayo. setia itu berarti setiap hubungan aja. Waduh. Itu tidak akhir. Receh, receh. Apa sih receh? Murah sekali. Nah, ini Daus kan pada saat startup pasti ada dong penonton yang kamu gak lucu. Ya, Itu gimana itu penyakit mentalnya? Di Banyumas mah parah penontonnya. Parah. Parah. Kalau kita nggak lucu dia langsung ngomong apa sih? Nah kayak gitu biasanya langsung. Biasanya kita bohong sekali. Oh tadi pura-pura. Misalnya kayak gitu atau kita patahin kan gitu. Harus siap mental. Kalau ada penonton yang berkelakuan yang tidak beres, Iya. itu harus siap di atasi. Pasti ada. Pasti ada. Cuman kebetulan di rantau nggak ada. Gak ada. Adanya yang cuek. Malahan nggak peduli sama sekali dari awal. Bahkan
kalau menurut aku sendiri ya lebih baik kayak gitu sih daripada dicuekin. Karena kalau ada orang yang merespon kan berarti dia nonton. Logikanya kayak gitu tuh, tinggal kita nih, kita jadiin objek lucu-lucuan sama sekali kamu enggak. Gitu kan. Malah lebih respect sama orang-orang yang ada responnya sama kita. Apa sih nggak lucu ya? Kayak gitu. Artinya dia memperhatikan kan? Cuman emang nggak masuk aja jokes kita ke dia. Iya. Seleranya beda. Ngomong apa sih kamu bang? Bisa gitu pasti ada kan? Pasti ada pasti. Daripada dicuekin. Daripada- Karena dicuekin itu sakit hati loh. Nah, curhat. Sama seperti aku. Apa sih? Curhat. Apa sih? 500 kontak masih kurang. Enggak, maksudku 500 kontak itu semuanya klien. Kan kalau saya tuh masalah penonton jadi Itu tuh udah menjadi rahasia umum. 500 kontak itu klien, sama halnya kayak nyimpen bokep di laptop. Kamu gitu ya, kamu gitu ya. Tugas kampus, skripsi jadi fix banget. Itu bokep. Berarti pengalaman. Itu tuh udah rahasia umum itu. Hilang klien udah. Pokoknya tugas kampus buka bokep. Kan biasanya ada penonton yang suka jokes, ada yang suka yang santai ngurusnya. Menurut pandangan terus, bagaimana kalangan jika joke di rantau? kalau dark joke ini masalahnya menurutku pribadi lah, dark joke tuh untuk orang-orang tertentu yang memang dasar paham dark joke. Misalnya kayak apa sih? Ada yang semalam kemarin aku bawain dark joke bagus, aku ketawa. Dark joke udah apa? blank. Dark joke tuh lebih yang Lebih Yang ngedrak gitu. lebih unsur-unsur yang parah. Cuma orang tertentu aja tapi udah tahu pasti puas. puas bener. Puas atau Kalau dengerin materi dark joke itu puas. Karena merasa pintar banget, harus menelitikan, oh iya ternyata jokesnya kayak gini. misalnya langsung nangkap orang atau biasa kayak pelakunya juga. Aman di teater komedi lah, ibaratnya kalau di stand komedi juga. Aman komedi biasa teater itu komedi itu yang membuat kita makin kecil, ya merasa besar, merasa pintar, padahal kita bodoh. Wow. Berarti kamu gitu. Ayo ada juga cukup mah. Gue banget gitu lah. Sebenarnya berdasarkan sial. Pokoknya ngomongin Sarah biasanya mah dark joke. Cuman bagaimana pengemasannya dalam jadi konten dark joke-nya tuh nah gitu. Itu susah. Susah. Selama ini sukses nggak? Gak pernah bangun materi dark. Oh, gak pernah nyoba. Gak berani. Takut. Pertama gak berani itu bukan karena apa ya? Pokoknya intinya takut gak lucu aja. Tapi kita ngerasa puas sebenarnya dengan materi itu. Karena kita mikirnya sejauh itu dengan bikin materi dark joke. Karena gak pernah simpel materi dark joke. Harus mikir. Ayo ada lagi? Ada banyak. Tapi kita slow. Kita santai sambil rokok. Rokok. Santai. Wih, kemarin. Alasan ngantuk ada pengen teleponan, Udah guring ya. pengen pesean. Oh. Siapa yang udah tidur siapa? Hah? Siapa yang udah tidur? Pacar. Oh. Gak perlu di juga ngarang. IG-nya bos. Eh, dia bilang tidur itu paling cuma alasan. Teleponan sama cowok lain. Tidak. Alasan. Tidak mungkin. Zaman sekarang mana ada yang setia? Ya. Susah. Astagfirullah. Padahal lebih banyak perempuan ya daripada laki-laki sih. Iya. benar. Tapi kenapa cewek kamu banyak selingkuh daripada laki-laki? Karena lebih banyak perempuan. Oh iya, maksudnya. Siapa yang bodoh sih? Benar. Lebih banyak cewek daripada cowok. Kenapa cewek yang harusnya kebalikannya dong? Karena stoknya berubah. Langsung kali 3. Malah ceweknya yang ini. Jangan ketika dia biasa-biasa saja sebenarnya diterima cowok, tapi kalau cowok biasa-biasa aja susah diterima cowok. Menurut saya. Menurut Daus kan? Menurut saya Pak Boy lebih. Menurut Abai Pak Boy lebih
Lebih baik Dua. daripada What? Tapi aku coba baik-baik. Ada nggak motivasi untuk ya para remaja tapi Motivasinya kayak gini aja, sebenarnya kalian itu pasti punya keresahan. Pasti ada masalah, sejauh-jauhnya masalah uang jajan. Itu bisa jadi komedi, bisa jadi jokes. Cuman tinggal bagaimana mengemasnya aja. Materi, makanya tadi saya sudah pernah saya bilang di awal tadi, keresahan itu paling banyak datang di waktu SMA. Masalah pacaran, masalah ketemu guru yang berisi PR sadis. berarti aku beruntung. Kenapa? Gak pernah SMA ya? Jadi aku nggak pernah merasakan. Tapi keresahan umuran kayak kita nih ada. Keresahan umuran kayak kita nih mahalnya jujuran. No. Mahalnya harga jujuran. Ya enggak? Ada yang lupa sih. Pasti dah, tiap orang pasti mikir Atau orangnya siapa datang? orangnya ya. Kayaknya. Oke, semoga saja startup Multi Tapin bisa sukses. Amin, amin. Dan semoga saja itu bisa menjadi apa ya, profesi yang benar-benar menjanjikan atau menguntungkan. Ya, siapa tahu kan depannya memang pasarnya stand up comedy di Tapin luar biasa Naik kan. kayak dulu waktu apa Raditya Dika kan yang pertama kali membawakan stand up di Indonesia itu Sebenarnya banyak, cuman yang kebetulan emang lucu, yang pecah banget terakhir. Raditya Dika. Biasanya angkatannya ada Ernest, ada Panji, ada Malah yang lebih dulu pasti Nudono Indro kan juga sebenarnya mereka stand up komedian. startup kan dulu. Kalau Sapala sebenarnya stand up komedian pertama yang ada di Indonesia. Oh, tahu Sapalas ya. Terus punya teman, Ramon Papana itu bapaknya Ainano, pelawak yang gendut kan? Oh, iya. Pelawak yang namanya. Terus beliau menciptakan buku suci, kitab suci, kita stand up komedi Indonesia. Beliau bikin pakem-pakem soal stand up komedi, tapi itu juga adaptasi dari luar, biar lebih paham dan biar lebih mudah. Dipaham soal teknik, soal pembawaan, soal cara penulisan, itu di kitab suci stand up komedi Indonesia ada. Ada. Semuanya lengkap di sana. Kitab suci. Kitab suci. Jadi aku nggak perlu ke barat mencari kitab suci. Karena di Indonesia juga udah ada. Kata pertama. Lama saya yang Diam lo, Tong Samcong. Tongsang Dewi Kuan Im. Kemana? Kita kayak Menembak langsung. Kan ini langsung. Oh pas orang yang pas. Aku jadi fuckboy. Nah, tuh kan ngaku kan. Aku jauh baik-baik. Ngaku kan, Pak Boy kan ngaku kan. Oh iya. terus Nah, menurut kamu gaya stand up-nya Indra Primawan? Aduh siapa sih? Indra Primawan. Primawan. Indra Primawan yang apa? Itu alirannya apa sih sebenarnya? Adanya asuh. Kalau dulu kan katanya Kemal yang asuh. Kemal nggak ada asuh. Aneh materinya. Kalau Indra emang asuh. Materinya itu selalu patahan, selalu dia masuk di apa patahannya. Nah itu juga dari stand up comedy absurd. Sebenarnya yang membawa keabsurdan itu pertama Iko yang pacaran dengan botol. Nah itu kan dia metaforanya bagus, menghidupkan benda mati jadi benda hidup. Botol pacaran, habis itu Indra Primawan patahnya juga luar biasa, itu bagus. Nah tapi bedanya Iko dengan Indra Primawan lebih ke ini. Jadi sudah ada nih setnya orang ketawa dekat di mana. Susunannya sudah ada, setup, pancelan pasti ketawa. Kalau yang lain itu kayak masih main taruh, ini lucu kan di materi ini, nah kayak gitu. Cuman kalau Indra Primawan dia sudah tahu ini pasti tidak. Itu sudah disusun rapi materinya. Saya aku ada yang sepamukan ceritanya Panji yang itu kan goblok banget. Terakhirnya tuh pas kena. Itu bagus sudah ada susunannya orang yang pintar sebenarnya Indra Primawan itu karena pembawaannya itu absurd. Kayaknya maksud. Indra Primawan. Lumayan susah juga ya. Ada susah karena tapi itu lagi ke personal masing-masing. Sebenarnya ada stand up comedy masing-masing yang kelakuannya sama kayak Indra Primawan.
cuman sekarang kalau misalnya orang udah kuliah di Jogja atau di mana itu namanya Sani. Dulu dia beatnya yang paling kocak ini, saya anak metal diem dulu tuh, bapak saya besi, mama saya baja, ketawa pecah. Mudah-mudahan kan Saya nggak metal. kayak gitu lah. Saya nggak metal. Karena gak gampang nulis materi kayak gitu. Masa mikir. Apalagi penontonnya kalau yang nggak paham kan? Pasti nggak paham. Apa sih? Sebenarnya malah komika-komika kayak gitu kita karena dia bikin materi simpel, nggak terlalu diperpanjang kan, nggak usah menjelaskan panjang lebar, tiba-tiba lucu langsung, itu yang susah biasa komik. Dan orang-orang seperti itu komika-komika yang kita gitu. Bukan materi yang orang-orang yang terlalu banyak kompetisi, tapi tekniknya sebenarnya yang diutamakan oleh saya. Kalau yang lihat musik itu apa? Musikal, sebenarnya musikal. Aerobik misalnya, itu dia ada musikal. Cuma kan tidak terlalu ke musik. Mudi itu? Ya Mudi yang larinya ke musik. Tapi kan dia boleh tarian lirik. Iya. Itu pemakanannya. Nah, ada satu mungkin dari startup juga lah yang yang menghina misalnya abai. Kita harus apa sih istilahnya? Roasting. Apa? Roasting. Roasting. Oh, apa? Roasting. Oh iya. Kopi. Roasting. Ya. Di sini udah ada pernah. Kemarin pengen. Ini siap nih Mbak Bon di roasting. Wah, kampret sih. Ayo. Oh, enggak. Yang 500 kontak tadi bisa. Oke, aku siap. Aku siap di roasting. Nanti kita Tapi tangan kiriku pakai celurit, kiri pakai padak. kalau roasting itu sudah ada perjanjian. Misalnya nih kayak Bang Babu nih kena kita, Bang, materi hal apa yang mau dibahas? Misalnya nggak mau dibahas masalah 500 kontak, itu kita nggak bahas. Oh ya, berarti kan udah ada perjanjian lebih awal. Yang lain tapi kita babak, kita habisin Habiskan. semuanya. Itu. Ini ngomong-ngomong aku 500 kontak mulu ya. Karena tadi beatnya yang bagus itu. 500 kontak. 500 kontak. Galau nih langsung kontak cewek. Iya, lumayan. Iya. Aku yang datang di padanya. 500 kontak hilang ya. Kontak binian berita aduh. Wah, enggak. Apa ya? Ya, aku kesehatan. Itu materi pertama sih makanya. Kalau roasting kayak gitu. Jadi pertama yang mau jadi bahan roasting nggak boleh marah. Tapi kan dalam sudah syarat ada perjanjian materi itu tidak boleh dibawakan misalnya 500 kontak. Udah jadi bawain masalah 500 kontak. Jangan bawain masalah Sekarang nggak mau lagi diminta kontaknya. masalah kerjaan misalnya. Ya udah, tapi yang lain siap-siap kami bahas. Tapi capek. Apakah orang akan tahu dengan karakter Bang Babon nih ya? Nah itu lagi komikanya. Yang paling enak tuh roasting orang yang sudah terkenal. Berarti misalnya berani kan? Roasting kepala daerah. Ayo. Kalau ada kesepakatan, berani duitnya, ayo. Siapa yang pernah di musik komandan? Gubernur itu. waktu itu apa DPR RI ada kompetisi tukar roasting. Itu salah satu itu Keren ya? Mungkin kita memang perlu sih diadakan acara seperti itu. Misalnya menghadapi pemilu atau apa kan? Nah, iya. Perlu kan? Sebenarnya itu kan bisa jadi pasar. Kalau yang mau mencalekkan bikin acara yang lebih milenial, secara komedi, roasting yang Kenapa nggak kalian coba ajukan proposal? kan belum ada yang caleg. Yang bukan legislatif, yang ini gubernur. Gubernur kayaknya dihabisin orang kita. Oh, iya. Bukan ranah kita, ntar kalian digantung boleh lah. Oh, iya. apa di sini kan? Boleh kan di roasting? Daripada ini kita dapat izin, Pak, ini Bapak mau yang dibahas yang mana nih? Yang nggak mau dibahas yang mana? Misalnya jangan bahas rumah, mau kita bahas korupsinya. Oh iya, masuk. Iya. Masuk. Boleh kan kayak gitu? Berarti setelah kita mungkin bisa kita rencanakan. Iya. Kepala daerah, calon legislatif, atau calon pembakal
Lagi biasa. Tahu waktu Mana dangdutnya? Iya. mana lu apa tuh? Untuk Clay Tapit sendiri ada nggak yang bawain stand up dengan musik? Belum ada. Belum ada. Dia masih udah cuma kali satu dan dia sudah sehat. Oh nanti mahal katanya mau 100 bawain. Enggak, emang udah Pensiun. pensiun. Berarti udah tua. Udah cukup lama di stand up, dulu ada habis Untuk usia pensiun di stand up berapa sih umurnya? enggak ada. Oh enggak ada. Sampai Robin Williams mau meninggal juga masih stand up comedy. Oh untuk musik ya Mas ya, untuk stand up musik. Misalnya boleh nggak gini? Kayak aku kan orangnya nggak bisa main musik, tapi pengen stand up musik. Terus yang bawain musiknya Abai. Nah jadi kan itu tampilnya dua. Nah boleh nggak? Kalau pernah nonton dulu ada Sepultura yang Us sama siapa itu kan. Nah, Sepultura itu kan Us main gitar. Temen yang main gitar. Dia nyanyi tapi liriknya diubah-ubah. Boleh. Nah, dulu ada Sepultura atau nggak tahu sekarang masih ada kan. Cuman pernah ada yang Nanti itu ada rencana si Mahar sih katanya mau stand up. Mahar musik. main ini. Bagus kan? Jadi boleh. Si ini Pengarang ini kan parang. Aku yang dipukul, aku yang stand up. Sebenarnya itu bisa loh, bisa kita angkat loh. Asal nggak berat. Stand up tapi bawaannya musik panting atau musik yang daerah lokal gitu. Bisa kan? Bisa. Dulu waktu sekolah. Jadi dulu sekarang komedi Banjarmasin waktu kalau makan Banyuwangi kalau nggak salah itu semuanya aku pakai sebagai setiap open yang mau masuk stand up terus selingannya terus kalau ada komika yang perlu musik dikasih asal sudah ngomong. kemudian kayak ini mandihin. Tahu kan mandihin? Tahu. Dia kan itu kan bisa solo. Dia juga dari zaman Jenderal sampai ke sekarang kan jatuhnya lebih ke komedi. Itu bisa dikatakan stand up komedi kan? Karena tadi kan ada juga bilang nggak melulu harus berdiri, kadang-kadang itu juga boleh kan? Tapi masuk lagi ke variasinya. Tapi kalau Madi itu kan lebih agak ke pantun. Terima biasanya kan yang Iya, bilangnya sama aja. Lebih ke syair nih. Iya. Itu kan yang menjadi perbedaan antara Madin sama apa ya, sama musik yang lain. Di pantunnya biasanya kata-kata komedinya sama orang yang kan kalau tapi itu bisa kita kolok loh. Stand up dengan musik panting atau musik tradisional kita. berarti kita tetap aja formatnya kayak stand up, misalnya kita ada punchline. Nah, berkat podcast ini terciptalah suatu genre baru. Pemuda itu harusnya kalau ngumpul itu diskusi kan? Diskusi, bukan gibah seperti Pak Boy ini kan? Benar loh? Iya, jadi judul baru yang biasanya judulnya cuma My Brother's Wife. Baru nggak? Aduh barbar ini barbar. Judulnya barbar. My brother's wife. Mungkin bisa kita rencanakan. Bisa. Pokoknya tetap kita arahkan ke komedi, penjelasan kayak. Tapi tetap dalam musik, kita bawakan musik daerah. Iya. Sambil ngangkat kearifan lokal kita. Bisa. Berarti genrenya itu apa? Stand up, tradisi kultur apa sih? Akulturasi budaya jadi. Gak apa-apa juga kan? Masih dalam apa ya? Stand up juga. Dah. Oke. Panjang ya, panjang sekali. Akhirnya setelah melakukan menjalankan pembicaraan selama 7 hari 7 malam Iya, kita sampai di ujung celana. sampai 7 kali buka dan 7 kali sahur. Akhirnya kita sampai di ujung Celana. di penghujung podcast kali ini bersama Daus, anggota dari Stand Up Comedy Tapi. Mudah-mudahan Stand Up Comedy Tapi kedepannya semakin berkembang, bagus, teman-teman dari Stand Up lebih dihargai lagi di Tapi karena ini potensi putra daerah kita. Jadi apapun yang dilakukan selama itu positif, mari kita dulu. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya dengan narasumber-narasumber yang pastinya orang Tapin yang punya potensi yang luar biasa. Jadi tetap pantengin terus channel ini. Sampai jumpa, bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum.